materi selanjutnya kita akan bahas tentang karbohidrat. Karbohidrat yang akan kita bahas di sini dari sisi kimianya ya. Jadi karbohidrat memiliki rumus struktur secara umumnya itu CX H2OY, di mana X-nya ini merupakan hidrat dari karbon, sesuai dari namanya ya, karbohidrat. Jadi karbohidrat sederhana dijumpai sebagai gula atau sakarida ya. Jadi kata lain dari gula itu adalah sakarida. Nah, secara umum ada glukosa ditemukan pada darah ya, atau gula darah, fruktosa pada buah-buahan, dan madu ya, fruktosa fruit. Kemudian maltosa pada gula tebu. Kemudian karbohidrat juga merupakan polihidroksi aldehid dan keton. Nah, jadi pada karbohidrat itu hanya ada gugus fungsi aldehid atau keton sebagai gugus utamanya ya. Nah, untuk penggolongan karbohidrat ada monosakarida, disakarida, dan trisakarida. Kemudian ada oligosakarida dan polisakarida. Nah, untuk monosakarida, ini contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa. Nah, monosakarida ini merupakan karbohidrat yang paling sederhana, tidak dapat lagi dihidrolisis. Tidak dapat dihidrolisis artinya tidak dapat dipecah lagi. Ya. Kemudian disakarida ini terdiri dari dua buah monosakarida. Contohnya ini maltosa, sukrosa. Nah, kalau misalnya disakarida dihidrolisis, dia akan menghasilkan dua molekul monosakarida. Contohnya, hidrolisis satu molekul sukrosa akan menghasilkan dua molekul glukosa ya. Kemudian kalau trisakarida, dari namanya tri ya, trisakarida terdiri dari 3 buah monosakarida. Kalau oligosakarida terdiri dari 2 sampai 10 molekul monosakarida. Kemudian yang terakhir polisakarida ya, ini lebih dari 10 monosakarida. Contohnya tepung atau selulosa ya. Kemudian reaksinya satu molekul maltosa tadi yang disakarida. Kalau misalnya hidrolisis ya, dihidrolisis ini bisa menghasilkan 2 molekul glukosa. Nah, kalau misalnya satu molekul sukrosa bisa menghasilkan 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa. Ini golongan monosakaridanya ya. Kemudian 1 molekul starch atau 1 molekul selulosa, ini golongan dari polisakarida, ini bisa menghasilkan banyak molekul glukosa ya. Bisa menghasilkan lebih dari 10 molekul glukosa jika misalnya polisakarida dihidrolisis. Hidrolisis itu artinya diputusin ikatannya ya, ikatan hidrogennya. Kemudian kalau misalnya polisakarida ini dengan menggunakan enzim dihidrolisis ya, akan menghasilkan oligosakarida. Kemudian kalau oligosakarida dihidrolisis akan menghasilkan monosakarida. Ini reaksi-reaksi pemutusannya ya. Kemudian kalau untuk kegunaan karbohidrat yang terdapat dalam tumbuhan sangat banyak ya, sebagai pembuat kertas, kain katun, benang, dan kayu. Ini contoh sukrosa ya, disakarida, ini dihidrolisis menghasilkan 1 glukosa dan 1 fruktosa ya. Ini tadi selulosa yang polisakarida bisa menghasilkan kurang lebih 3000 glukosa ya, jadi sangat banyak sekali. Contoh selulosa itu atau polisakarida misalnya pada nasi ya. Jadi ketika kita makan nasi, hidrolisis bisa menghasilkan sangat banyak glukosa. Apalagi selain nasi, misalnya dari kentang, jagung ya, pokoknya sumber-sumber karbohidrat itu banyak mengandung polisakarida. Beda kalau misalnya madu, itu madu dalam bentuk fruktosa ya. Gula udah bentuk glukosa, seperti itu. Kemudian ini untuk reaksi fotosintesisnya ya. CO2 tambah H2O tambah sinar matahari menghasilkan karbohidrat CXH2OY XO2. Nah, X-nya ini adalah hidrat dari karbon yang tadi. Misalnya dia ada 3 atau 5 atau 6 si C-nya ya. Nah, kemudian untuk berdasarkan dari strukturnya ya, berdasarkan jumlah atom C, jadi kalau misalnya dia mempunyai 3 atom C namanya triosa, 4 atom C namanya tetrosa, 5 atom C namanya pentosa, 6 atom C namanya heksosa. Nah, kalau misalnya berdasarkan jenis gugus karbonilnya, tadi saya bilang di awal bahwa kalau karbohidrat itu terdapat gugus aldehid dan keton. Nah, kalau misalnya dia gugus aldehid namanya menjadi aldosa. Kalau misalnya dia dari gugus keton namanya jadi ketosa. Seperti itu ya. Nah, ini contoh monosakarida tadi
Ini ada aldosa, ketosa, aldotetrosa. Kenapa aldotetrosa? Karena dia C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau C-nya 4, itu disebut dengan tetrosa. Karena ini ada gugus aldehidnya, makanya jadi aldotetrosa. Dari aldosa menjadi aldotetrosa. Nah, ini ketopentosa karena C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa keto? Karena ini gugus keton. Yang ada dalam karbohidratnya gugus keton ya. Jadi namanya ketopentosa. Oke. Nah, kemudian kalau pada struktur karbohidrat ini ada yang dinamakan proyeksi Fischer monosakarida ya. Jadi monosakarida sederhana adalah senyawa gliseraldehid dan dihidroksiaseton ya. Ini strukturnya. Dari kedua struktur ini hanya gliseraldehid yang mengandung pusat chiralitas. Artinya gini, proyeksi Fischer itu adalah pencerminan ya. Jadi kalau misalnya pada senyawa-senyawa golongan karbohidrat ini nanti akan ada istilah positif negatif RS atau D ya. Nanti kita lihat satu persatu nih contohnya ya. Kalau atom karbon kiral itu maksudnya pusatnya ya, dinyatakan sebagai titik silang dari garis datar dan garis tegak ini. R itu singkatan dari rectus ya, jadi di sebelah kanan OH-nya. Jadi pusat kiralitasnya itu yang ini. C yang ada di tengah ini pusatnya ya, pusat kiralitas. Jadi kenapa dikatakan namanya R itu rectus karena OH-nya ada di sebelah kanan. Ini lebih jelas lagi di sini banyak contoh-contohnya ya. Nah, ini sebelah kanan. Ini arah jarum jam ya. Ini semuanya R ya. R, kemudian ini S. Si S itu sinister kalau dia berlawanan arah jarum jam. Seperti itu ya. Berlawanan arah jarum jam. Perputarannya maksudnya proyeksi Fischer-nya perputarannya. Nah, kemudian ada istilah D dan L. Nah, gliseraldehid, aldosa paling sederhana, ini D itu destro. D itu kalau dia di sebelah kanan, L levo itu di sebelah kiri. Jadi kalau destro itu dia sejajar dengan R ya rectus untuk penamaannya atau positif. Kemudian kalau sinister itu ke levo. Sama seperti kalau misalnya kita belajar senyawa alkena ya. Ada cis, trans ya, ada E, ada Z ya, EZ. Nah, itu juga seperti itu. Untuk belajar ini kalau misalnya di sebelah kanan dia R atau D, kalau sebelah kiri dia S atau L ya. Kemudian tadi kalau untuk R itu dia searah jarum jam, kalau ini berlawanan arah jarum jam. Ini dia ya. Nih, gula L adalah bayangan cermin. Bayangan cermin itu disebut dengan enantiomer ya. Jadi kalau misalnya kita bercermin, kiri menjadi kanan, kanan menjadi kiri ya. Contohnya ini L glukosa, enantiomernya itu adalah D glukosa. Kenapa? Karena ini kan sebelah kiri. Nah, ketika dia dalam pencerminan, si OH-nya menjadi di sebelah kanan ya. Itu artinya di sini. Ini banyak contoh-contohnya ya. Ini untuk senyawa ketosa ya. Ini destroribosa sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Nah, kemudian untuk struktur sikliknya. Struktur siklik itu maksudnya rantai tertutupnya ya, siklisasi. Nah, aldehid dengan gugus gamma ya dapat bereaksi secara intramolekul membentuk hemiacetal siklik segi 5 atau segi 6. Nah, ini misalnya ini seginya 1, 2, 3, 4, 5. Ini segi 6 ya. Kemudian ada siklik segi 5. Nah, untuk proses siklisasi itu ini sangat gampang sebenarnya. Kita lihat ini. Ini destroglukosa ya, proses Fischer-nya. Kita lihat. Nomor 1, 2, 3. Jadi siklisasi pada C1 sampai C4 pada D-glukosa. Jadi yang berputar itu atau yang membentuk siklik rantai tertutup itu adalah nomor 1 sampai nomor 4. 5 dan 6-nya tetap. Kita bisa lihat di sini ya. Ini 5 dan 6-nya tetap, tidak ada pergantian. Nih. Ini tetap. Nah, lihat nomor 1 ini dia. Jadi karena
kalau pada suatu reaksi itu kan yang paling reaktifnya itu adalah gugus fungsinya ya. Nah, nomor 1 ini. Nomor 1 ke si nomor 4-nya. Nah, ke nomor 1 yang ke nomor si 4-nya yang ini. Ya, jadi ini OH, ini si OH-nya. Kemudian ini si CHO, si gugus aldehidnya. Nah, si OH di sini dia akan menyerang gugus C, sehingga gugus C-nya ini bermuatan positif nih, positif. Ini OH plus O min. Di sini kan terbentuk dia siklik, terbentuk dia jembatannya ya, yang membuatnya rantai tertutup. Kemudian di sini belum stabil. Ini plus, ini negatif ya. Jadi si ini menyerang si positifnya ya. Si O negatif menyerang si O positif, jadi OH ya. Ini menjadi OH, diambil hanya ya. Hanya diambil, ini menjadi OH, kemudian ini menjadi O, hanya hilang lepas ke sini. Kemudian ini ada yang mungkin bingung, ini H kemana? Tetap aja ini kan CH. Ini kan CH ya, bukan C. Nah, kalau ini dia dijelaskan, dibuat hanya di sini, kalau ini tidak. Ya. Jadi sama seperti untuk siklisasi pada C1 sampai C5 juga sama ya. Jadi kalau C1 sampai C5 bisa kita lihat di sini, yang berperan itu adalah yang si 1 dengan yang nomor 5 berarti. Nah, itu. Sama aja reaksinya ya, tidak ada yang sulit. Jadi terbentuk siklik, nanti si O-nya bermuatan negatif, O-nya menyerang si OH plus, kemudian si H plusnya diambil menjadi OH, O-nya menjadi sendiri. Seperti itu ya. Kemudian siklisasi pada C2, C5 berarti dia yang 2 sampai 5 yang membentuk rantai tertutup. Ya, ini kalau untuk C2 sampai C6 sama juga, berarti C2 dan 6-nya yang membentuk siklik. Nah, seperti itu ya. Untuk reaksi reduksi dan oksidasi dari senyawa karbohidrat. Nah, untuk mengetahui senyawa karbohidrat ya, kalau misalnya di lab, sering itu dengan menggunakan reaksi Tollens ya, Ag dalam NH3 berair, Vehling CuO2+ dalam natrium tartat berair, reaksi Benedict ya. Ini kalau Benedict ini CuO2+ dalam natrium sitrat berair, ini uji kimia gula bereduksinya ya. Kemudian semua aldosa gula bereduksi, aldehid ya, semua aldehid merupakan gula bereduksi karena memiliki gugus aldehid yang mudah teroksidasi. Ini contohnya aldehid ya, aldosa dengan reaksi Benedict, maka dia akan membentuk CuO2O yang endapannya ya, akan membentuk warna merah bata. Itu dia. Nah, sampai di situ untuk materi dari karbohidrat. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar.